Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pokok bahasan berikutnya yaitu distribusi sampling ya. Apa itu distribusi sampling? Kalau kita ingin mengetahui sifat dari suatu populasi, maka kita memerlukan informasi tentang populasi tersebut. Nah, informasinya itu bisa berupa parameter, dalam hal ini adalah yang kita bahas ada 3, yaitu rata-rata, proporsi, dan variansi. Nah, jadi parameter yang kita pelajari di distribusi sampling ini adalah rata-rata, kemudian proporsi, dan variansi. Ya. Jika penelitian dilakukan secara keseluruhan atau pengamatan dilakukan secara keseluruhan terhadap populasi, ya, tentu saja ini akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Nah, untuk itu kita perlu melakukan sampling. Tujuannya apa? Untuk menghemat biaya dan waktu. Ya, pengambilan sampling ini bisa dilakukan berulang-ulang, ya, dan hasil dari sampling tersebut sifatnya adalah acak. Kita ambil contoh, misalkan yang kita hitung itu rata-ratanya. Ya, kita mengamati suatu karamba yang berisi bandeng, kita ambil 10 bandeng, kita timbang rata-ratanya, maka ketemu misalkan aja 1,2 kg. Kita lepas lagi di karamba, kita ambil lagi 10 bandeng, kita hitung rata-ratanya, mungkin sudah berubah menjadi 1 kg. Kita lepas lagi, ambil lagi, begitu seterusnya. Berarti sampling yang kita lakukan secara berulang-ulang ini akan menghasilkan suatu nilai rata-rata yang berubah-ubah. Nah, nilai ini akan bersifat acak. Nah, dari situlah muncul distribusi sampling rata-rata. Kalau yang diukur itu adalah proporsi, maka muncullah distribusi sampling proporsi. Kalau variansi, maka muncul distribusi sampling variansi. Begitu ya. Nah, besaran yang dihitung dari sampel itu disebut statistiknya, dan statistik ini sifatnya adalah acak, ya, dari sampel ke sampel. Jadi statistik merupakan variabel acak yang bergantung pada sampel yang kita amati. Sebagai ilustrasi, saya ambil contoh, ya, Misalkan kita akan mempelajari distribusi sampling rata-rata. Kita asumsikan ada suatu populasi yang mana anggotanya itu hanya 0, 1, 2, dan 3. Ya, ini untuk ilustrasi, untuk memudahkan pemahaman. Ya. Jadi populasi itu diwakili suatu nilai variabel random X, ya, yang berisi nilai 0, 1, 2, dan 3. Nah, X ini berdistribusi seragam diskrit. Ya. Nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Ya, dari populasi tersebut, misalkan saya ambil sampel berukuran 2 dan kita kembalikan atau dengan pengembalian. Jadi habis ngambil 2, misalkan yang terpilih 0 sama 1, kita kembalikan lagi. Kita ngambil lagi 2, mungkin 0 terpilih kembali. Jadi bisa jadi nanti akan muncul pengamatan kembar. 0,0 bisa jadi, 1,1 juga bisa terjadi muncul, ya, dan seterusnya. Karena dengan pengembalian. Sekarang pertanyaannya, tentukan fungsi densitas probabilitas dari X. X ini mewakili populasi ya. Masih ingat kalau distribusinya seragam diskrit, peluang setiap nilai X ini untuk terpilih adalah sama. Karena ada 4 elemen, berarti N-nya di sini ada 4. Maka fungsi densitas peluangnya adalah Fx sama dengan 1/N. Karena N-nya 4 berarti 1/4. Di mana X bernilai 0, 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang A sederhana, Fx-nya sama dengan 1/4, untuk X sama dengan 0,1, 2,3. Ya. Jadi seperti ini. Ini adalah fungsi densitas probabilitas dari X yang berdistribusi seragam diskrit. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan B. Hitung rata-rata dan variansi dari X. Rata-rata dari X dilambangkan dengan mu. Mu itu adalah ekspektasi X.
Karena X-nya diskrit, maka dihitung pakai sigma. Nah, jadi ngitungnya seperti ini. Jadi mu itu adalah rata-rata dari X, didefinisikan ekspektasi X. Karena X diskrit, dihitung pakai notasi sigma. Jadi sigma X dikalikan peluangnya Fx. Nah, X-nya berjalan dari 0 sampai 3. Kan domainnya ada 0, 1, 2, 3. Karena Fx-nya ini konstan, yaitu seperempat, maka bisa kita keluarkan dari simbol sigma. Sehingga bisa ditulis seperempat sigma X sama dengan 0 sampai 3. Nah itu kalau dihitung jadi ini, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Ya, itu arti dari sigma kan, dibagi 4. Ternyata mu-nya 3/2. Nah kalau variansi dari X, lambangnya adalah sigma kuadrat. Definisi variansi adalah ekspektasi dari X itu sendiri dikurangi rata-ratanya X dikuadratkan. Karena rata-ratanya sudah kita hitung 3/2, bisa masukkan langsung. Ekspektasi X dikurangi 3/2 kuadrat. Ya, ekspektasi dihitung dengan sigma karena diskrit. Jadi sigma X sama dengan 0 sampai 3. X min 3/2 kuadrat dikali Fx. Ya. X min 3/2 kuadrat kali Fx. Kalau ini kita hitung, Fx-nya seperempat bisa keluar dari sigma, tinggal seperempat sigma X min 3/2 kuadrat. Nah cara ngitungnya ya seperti biasa, X diganti 0 dulu, 0 kurangi 3/2 kuadrat. Ya. Plus kalau X-nya 1, 1 kurangi 3/2 kuadrat sampai yang terakhir. Itu X-nya 3. Ini kalau dihitung ketemu 5/4. Jadi ini namanya rata-rata dari populasi mu. Kalau sigma kuadrat variansi dari populasi 5/4. Ya. Pertanyaan yang C. Buatlah daftar semua kemungkinan sampel berukuran 2 dan rata-ratanya. Nah semua kemungkinan sampel yang berukuran 2 itu kalau saya list ada 16 kemungkinan. Jadi 1 sampai 8 ini lanjutannya ya 9 sampai 16. Bisa jadi sampel yang terpilih 0,0 yang saya bilang tadi karena dengan pengembalian. Ini kalau saya rata-rata 0 tambah 0 bagi 2 ketemu 0. Bisa aja sampel pertama terpilih 0, sampel yang kedua terpilih 1. Dijumlah dibagi 2 ketemu setengah. Bisa 0,2 rata-ratanya jadi 1 dan seterusnya. Seluruhnya ada 16. Dari daftar semua kemungkinan ini ada hubungannya dengan pertanyaan berikutnya yaitu membuat distribusi sampling dari X bar. Nah, ini sudah berhubungan dengan judulnya kan, distribusi sampling dari rata-rata. Ini dibuat berdasarkan hasil C tadi. Nah, hasil C. Bagaimana bentuknya bisa kita lihat di sini. Untuk X bar sama dengan 0, ternyata frekuensinya sebanyak 1. Artinya rata-rata 0 ini muncul sekali. Untuk rata-rata setengah muncul 2 kali. Itu bisa dilihat di sini. Untuk rata-rata setengah muncul 2 kali. 0 muncul sekali. 1 muncul 3 kali. 1, 2, 3. Dan seterusnya akhirnya dapat distribusi sampling dari rata-rata. Ya. Dari frekuensi ini bisa dihitung peluangnya kan. Ini namanya peluang dari X bar. Fx bar lambangnya. Kalau awalnya kita akan belajar distribusi sampling dari distribusi probabilitas dari X kan. Kalau ini X, ini namanya Fx. Kalau X-nya saya ganti X bar, namanya Fx bar. Gitu, ya. Nah ini total pengamatannya ini ada 16 yang mungkin. Ya, semua kemungkinan kan 16. Berarti peluang X bar sama dengan 0 berarti 1/16. Nah, peluang X bar sama dengan setengah berarti 2/16. Begitu. Nah, X bar sama dengan 1, peluangnya adalah 3/16. Dan seterusnya, ini kalau dijumlah pasti nilainya 1. Ya. Kalau enggak 1 berarti ada yang salah hitung. Nah, ini ya, ini jawaban untuk yang D, distribusi sampling dari X bar. Untuk yang E itu kita diminta menghitung rata-rata
dan variansi dari distribusi sampling rata-rata. Kalau lambangnya rata-rata itu adalah mu dari distribusi sampling rata-rata berarti X bar. Berarti ini mu dengan indeks X bar. Nah, ini pertanyaan yang E. Kalau variansi berarti sigma kuadrat, indeksnya X bar. Jadi yang kita hitung sekarang mu X bar dan sigma kuadrat X bar. Nah, bisa kita hitung. Untuk mu X bar, ingat definisi mu itu adalah ekspektasi. Ekspektasi dari apa ini? X bar. Apa definisinya ekspektasi X bar? Jumlahan dari X bar dikalikan peluang X bar. Nah, tinggal ngitung dari sini. 0 dikali 1/16, ditambah setengah dikali 2/16, ditambah 1 dikali 3/16, dan seterusnya sampai 3 dikali 1/16. Kalau dijumlah nilainya ketemu 3/2. Perhatikan. Nah, sekarang variansi dari X bar definisinya apa? Variansi dari X bar. Ekspektasi X bar dikurangi rata-ratanya X bar kuadrat. Tidak merubah definisi aslinya. Variansi dari X bar itu adalah ekspektasi dari X bar dikurangi mu-nya X bar, nah ini kan kuadrat. Nah, kalau dihitung kan jadi gini. Karena ekspektasi berarti dihitung pakai sigma, karena diskrit ya. Kalau kontinu pakai integral. Ingat. Jadi sigma X bar min, mu-nya X bar kebetulan 3/2, ya kan? Kuadrat kali F X bar. Ngitungnya ini ya dari tabel ini. Nah, ya. Untuk X bar 0, berarti kan? X bar 0 dikurangi 3/2, kuadrat kali Fx bar. Fx barnya 1/16. Ditambah, kalau X barnya setengah. Setengah dikurangi 3/2, kuadrat kali Fx barnya 2/16. Dan seterusnya sampai yang terakhir. X barnya 3 kan? 3 kurangi 3/2 kuadrat dikalikan 1/16. Ya kan? Nilainya nanti ketemu 5/8. Ya. Jadi untuk detailnya silakan hitung di kertas atau menggunakan alat hitung ya, kalkulator, nanti ketemu 5/8. Pertanyaan terakhir yaitu F. Tunjukkan bahwa rata-rata dan variansi dari distribusi sampling rata-rata, berarti yang E tadi, masing-masing adalah ini. Kita ingin menunjukkan mu X bar yang diperoleh dari E tadi, dan sigma kuadrat X bar yang diperoleh dari E, itu ternyata ada hubungannya dengan parameter populasi, mu sigma kuadrat. Nah, buktinya ini. Tadi mu X barnya kita hitung ketemu 3/2. Ternyata 3/2 itu adalah nilai mu yang sudah kita hitung di awal. 3/2, ya kan? Ya, sigma X barnya, sigma kuadratnya ketemu 5/4. Nah, dari situ saya bisa simpulkan rata-rata distribusi sampling dari rata-rata itu ternyata sama dengan rata-rata populasi. Nah, sifat ini nanti yang dijadikan teorema. Asalnya dari percobaan kecil seperti ini. Nah, sekarang lihat variansinya. Variansi dari distribusi sampling rata-rata kan ketemu 5/8. Ternyata 5/8 itu bisa saya tulis 5/4 bagi 2. Kebetulan 5/4 tadi adalah variansi dari populasi, lambangnya sigma kuadrat. Nah, ini kan 5/4, ya kan? Nah, sedangkan N-nya di sini adalah 2. Kan sampelnya diambil berukuran 2 tadi. Berarti hubungannya apa? Varian dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan varian populasi dibagi N. Kalau rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan rata-rata populasinya. Nah, ini kalau samplingnya dilakukan dengan pengembalian. Bagaimana sekarang kalau samplingnya dilakukan tanpa pengembalian? Pertanyaannya persis sama, cuma di sini tanpa pengembalian. Nah, pertanyaan yang A sama dengan jawaban contoh 1 tadi. Tentukan fungsi densitas peluang dari X. Jawabnya tadi, Fx sama dengan 1/4. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3.
Hitung rata-rata dan variansi dari X tadi sudah kita jawab juga. Rata-ratanya adalah mu. Mu-nya bernilai 3/2 tadi ya. Dan variansinya dari X itu adalah sigma kuadrat. Tadi sudah kita hitung 5/4. Buatlah daftar semua kemungkinan sampel berukuran 2 dan rata-ratanya. Nah ini yang mulai beda. Ya, bedanya nanti terletak di sini. Nah, tidak boleh ada yang kembar. Jadi semuanya harus berbeda. Jadi nggak mungkin muncul 0,0. Kenapa? Karena tanpa pengembalian. Habis diambil, tidak dikembalikan. Berarti nggak mungkin ada 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Itu nggak mungkin terjadi. Berarti total kemungkinannya hanya 12. Ya. Dari sini saya bisa membuat tabel distribusi sampling untuk rata-rata. Ya, yang D ya. Distribusi sampling untuk rata-rata. Ini yang D. Ternyata untuk X bar sama dengan setengah muncul 2 kali. Ya, dari 12 kemungkinan, berarti peluangnya X bar sama dengan setengah itu adalah 2/12. Untuk X bar sama dengan 1 hanya muncul 2 kali. Ya. Nih. Satunya muncul 2 kali kan. Nah, berarti peluangnya 2/12 juga. Ya, gitu ya. Untuk X bar sama dengan 1,5 ini yang paling banyak muncul yaitu 4 kali. Peluangnya 4/12. Dan seterusnya. Totalnya pasti sama dengan 1. Ya. Ini kalau dijawab total mesti 1. Nah pertanyaannya sekarang nilai rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Berarti mu X bar kan? Kan berarti sigma X bar dikali F X bar. Di setengah dikalikan 2/12. Ditambah 1 dikalikan 2/12. Sampai dengan 2,5 dikali 2/12. Hasilnya ketemu 3/2. Ya, kalau di cross check ternyata ini tidak lain masih sama dengan mu. Baik dengan pengembalian maupun tanpa pengembalian, mu dari X barnya sama dengan mu. Nah, tetap bertahan ya, tetap mu. Tapi variansinya beda. Variansi dari X bar. Nah, ini kan X bar min 3/2 kuadrat kali Fx bar. Fx barnya pakai yang ini sekarang. Ini kalau dihitung nilainya 5/12. Nah, jadi sekarang hubungannya dengan parameter populasi, mu X bar masih tetap sama dengan mu, enggak masalah, enggak berubah. Varian X barnya berubah sekarang, 5/12, ternyata ini bisa saya modifikasi secara aljabar, 4 min 2 dibagi 4 min 1, dikali 5/4/2. 4 tadi ukuran populasi lambangnya N besar. 2 ukuran sampel lambangnya N kecil. 5/4 tadi adalah varian populasi. 2 ini N-nya. Berarti hubungannya variansi dari distribusi sampling rata-rata, kalau pengambilannya tanpa pengembalian, itu sama dengan N besar min N kecil per N besar min 1 kali variansi populasi per N. Jadi yang membedakan ada pengali ini. Yang dikenal nanti namanya faktor koreksi. Ya. Waktu kita bahas distribusi per geometrik kan sudah ketemu dengan ini. Nah, munculnya seperti itu. Nah, inilah ilustrasi distribusi sampling rata-rata baik sampelnya tanpa pengembalian maupun dengan pengembalian. Nah, sekarang kita membahas tentang teorema limit pusat atau limit sentral. Ini yang sudah terkenal ini. Ya. Nah, intinya kalau saya punya populasi, distribusinya tidak harus tahu. Nah, ingat ya, distribusi populasinya tidak harus tahu. Kalau saya identifikasi dari populasi itu ada rata-rata mu, ada simpangan baku sigma. Ini diperoleh dari populasi yang distribusinya kita nggak tahu. Kalau dari populasi itu saya ambil sampel berukuran besar, nah, jadi N-nya ini besar. Terus saya definisikan variabel random baru namanya set. X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ingat, X bar ini rata-rata sampel tadi. Ternyata ini menghampiri distribusi normal standar atau normal baku. Atau dinotasikan dengan set berdistribusi normal 0,1. Ini maksudnya 0 itu rata-ratanya,
satu itu simpangan bakunya. Ini yang dikenal dengan distribusi normal baku atau normal standar. Nah, inilah bunyi teorema limit pusat. Sekarang kalau kita cermati ya, teorema limit pusat ini. Pertama apa? Populasinya, distribusinya tidak harus diketahui. Nah, ini yang menarik. Ketika didefinisikan variabel random baru seperti ini, distribusinya jadi eksak, namanya normal baku. Yang asalnya distribusi populasi tidak diketahui, setelah diambil sampel berukuran besar, distribusinya menjadi diketahui, yaitu normal baku. Inilah keunikan teorema limit pusat. Ya, keunikannya di situ. Jadi itu X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ya, sampelnya besar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, ini saya catat di sini menjadi catatan. Jadi teorema limit pusat ini sangat baik dilakukan kalau sampelnya yang diambil itu berukuran besar, gitu. Distribusi populasinya tidak harus tahu. Seandainya tahu bagaimana ya tetap berlaku. Wong nggak tahu aja berlaku, apalagi diketahui distribusi populasinya ya tetap berlaku. Nah itulah keunikan limit pusat. Pertanyaan saya yang kedua, seandainya populasi ini distribusinya tidak diketahui, hanya diketahui rata-ratanya saja, variasinya tidak diketahui. Nah, ketika sampel yang saya ambil ini ukuran besar, maka teorema limit pusat tetap berlaku. Nah, ini nih, ya, ini catatan yang penting untuk diketahui. Jadi ada populasi, distribusinya tidak harus tahu, ya, hanya diketahui rata-ratanya mu, simpangan bakunya tidak diketahui, misalkan aja gitu. Ya. Kalau sampel yang saya ambil berukuran besar, maka set ini masih menghampiri normal baku. Pertanyaan saya sekarang, kok bisa set berdistribusi normal baku, padahal sigmanya tidak diketahui? Jawabnya sederhana, sigma simpangan baku populasi ini diduga pakai simpangan baku sampel yang ukurannya besar. Lambangnya apa? S. Jadi nanti sigma ini diganti dengan S, maka distribusi X bar min mu dibagi S per akar N menghampiri normal baku. Nah, gitu ya. Nah, ini penjelasan tentang teorema limit pusat. Masih berlaku juga meskipun simpangan bakunya tidak diketahui, tapi diduga pakai S. Ya, itu jawabnya. Nah, ingat itu ya catatan itu. Sekarang lihat catatan yang ketiga. Nah, catatan ketiga. Catatan ketiga ini sebenarnya kaitannya dengan distribusi T. Kapan itu distribusi T itu berlaku? Kalau kita punya populasi berasal dari distribusi normal, ya kan? Dari populasi itu hanya diketahui rata-ratanya, variansinya tidak diketahui. Jadi ibaratnya distribusi normal ini tidak lengkap. Kita hanya tahu rata-ratanya, variansinya tidak diketahui. Kalau dari populasi normal itu saya ambil sampel berukuran kecil, ya, saya pakai standar kurang dari 30, dianggap kecil, ini menurut Balpol ini ya. Maka distribusi dari X bar min mu dibagi S per akar N menghampiri distribusi T, bukan normal baku ya, dengan derajat bebasnya N-1. Ingat sampelnya kecil, populasinya normal. Yang diketahui hanya mu, sigmanya tidak diketahui. Nah, kalau sampel yang diambil ukurannya kecil, maka distribusi ini menghampiri T dengan derajat bebas N-1. Nah ini ya, perhatikan yang catatan 3. Untuk catatan keempat, sekarang perhatikan. Saya punya populasi berdistribusi normal, dilengkapi dengan mu dan variansinya. Jadi ini ibarat keluarga ini utuh. Distribusi normal parameternya diketahui lengkap, baik mu maupun sigma kuadrat. Kalau kasusnya seperti ini, tidak peduli sampel yang diambil itu besar atau kecil, maka X bar min mu dibagi sigma per akar N itu pasti menghampiri normal baku.
Ya. Ibarat keluarga ini sudah normal, ada rata-rata, ada variansi, diketahui ya. Kalau saya ambil sampel ukuran kecil maupun besar, nggak peduli, distribusinya ini pasti menghampiri normal baku. Ini catatan 4. Ya. Nah, catatan kelima tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ini mirip dengan catatan kedua, cuma di sini diperjelas lagi populasinya normal. Mu-nya tahu, variansinya tidak tahu. Ya, asalkan sampelnya besar, maka sigma kuadrat yang tidak diketahui diduga pakai S kuadrat. Ya. Sehingga distribusi dari set X bar min mu dibagi S per akar N menghampiri normal baku. Ini mirip dengan 2. Apa bedanya dengan 2? Ya, kalau 2 ini populasi distribusinya tidak tahu. Ya. Dari populasi dengan rata-rata mu variansinya tidak diketahui. Sampelnya besar. Kalau yang kelima, distribusi populasinya sudah jelas normal, mu-nya tahu, variannya tidak tahu, tapi sampel yang diambil besar. Mirip dengan T kan, kalau ini sampelnya kecil, jadi T, kalau sampelnya besar, jadi Z. Nah, gitu ya. Nah, lihat rumusnya mirip, ya, cuma ini pakai T, ini pakai Z. Inilah 5 kemungkinan yang harus dipahami. Ya. Jadi nanti kalau Anda ingin menghitung probabilitas dari distribusi sampling, cukup dicek identifikasinya tadi. Oh, ini pakai T ini. Karena populasinya normal, gitu. Mu-nya tahu, simpangan bakunya tidak diketahui, sedangkan sampelnya kecil. Nah, gitu ya. Jadi, berarti dari 5 catatan ini yang mengarah ke T itu cuma 1, yaitu yang ini. Lainnya mengarah ke normal baku. Jadi mudah diidentifikasi ya. Sekarang perhatikan contoh penerapannya. Perhatikan ini. Jika semua kemungkinan sampel berukuran 16, sampel besar apa kecil ini? Karena kurang dari 30, berarti ini sampelnya kecil. Ditarik dari populasi normal. Nah, jelas, populasinya normal. Gitu. Dengan rata-ratanya 60 dan simpangan baku 5. Berarti normalnya ini lengkap apa enggak? Lengkap. Ada rata-rata, ada simpangan baku sigma. Tadi saya sudah bilang, kalau sudah jelas populasinya normal, mu dan sigma diketahui, apapun besar kecilnya sampel tidak mempengaruhi distribusinya. Distribusinya pasti akan menghampiri normal baku. Jadi masuk catatan keempat tadi. Nah, pertanyaannya, hitung probabilitas bahwa nilai rata-rata sampel, yaitu X bar, rata-rata sampel itu X bar, terletak dalam selang ini sampai dengan itu. Berarti kalau ditulis pakai simbol, peluang X bar lebih dari ini, kurang dari itu. Nah, ini berarti terletak dalam selang mu X bar min 1,5 sigma X bar, sampai dengan mu X bar plus setengah sigma X bar. Nah, untuk menghitung ini, saya cukup melakukan operasi aljabar. Pertama, ketiga ruas ini saya kurangi mu X bar. Ini kurangi mu X bar, ini kurangi mu X bar, ini kurangi mu X bar. Ada ruas kiri, tengah, kanan, ya kan? Habis saya kurangi mu X bar, langsung saya bagi sigma X bar. Nah, jadi dari sini ke sini saya hanya lompat satu baris, nanti sudah dapat ini. Kalau ingin lebih jelas ya ambil kertas sebentar ya. Ini kurangi mu X bar dulu ketiga ruas, habis itu bagi dengan sigma X bar. Nanti langsung dapat ini. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan mengarah ke distribusi normal baku. Lihat catatan keempat tadi. Makanya ini nanti saya ganti lambang set. Nah, saya ganti lambang set kan. Nah, yang ini kebetulan mu X bar-nya kan sama dengan mu. Ya, lihat teorema contoh tadi yang sudah saya terangkan, ya, mu X bar diganti mu, sigma X bar sudah kita buktikan sama dengan sigma per akar N. Ya, kan tadi sigma
kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi N kan. Kalau saya akar kan jadi sigma X bar. Berarti sigma X bar itu sigma per akar N. Nah ini diperoleh dari sini. Nah dari sini. Sigma kuadrat X bar, sigma kuadrat per N. Kalau ini saya akar, maka ini saya akar juga. Kalau ini saya akar kan jadi sigma X bar namanya. Ini jadi diakar jadi sigma, ini diakar jadi akar N. Sigma per akar N. Gitu ya. Nah, dari situ penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat ini tidak lain adalah apa? Set. Nah, mengarah ke normal baku kan sudah. Sampai sini kembali ke awal lagi sudah. Saya nggak perlu menjelaskan lagi nih. Ini dijadikan kumulatif kurang dari kan? Peluang set kurang dari setengah nih. Dikurangi peluang set kurang dari min 1,5. Min 1,5. Ini tinggal baca tabel normal baku. Peluang set kurang dari setengah adalah ini. Peluang set kurang dari min 1,5 ini. Nah, silakan buka tabel normal baku. Ya. Saya ambil contoh aja, peluang set kurang dari setengah. Ya. Nah, ini. Saya lihat normal baku. Nah, ini ya, normal baku. Peluang set kurang dari setengah, berarti ada di sini. Nah, ini saya cari setengah itu berarti 0,5, berarti ini. 0,5 berarti kolomnya 0,00. Nilainya 0,6915 ini. Ya, 0,6915. Ya. Nah, ini 6915 ya. Secara sama silakan dicek peluang set kurang dari min 1,5 ya. Berarti peluangnya 0,6247 ya. Gitu. Nah, berikutnya contoh 4. Nilai kursus bahasa Inggris murid SMA diasumsikan berdistribusi normal. Berarti apa? Populasinya sudah diketahui normal. Rata-ratanya juga diketahui yaitu mu-nya 85. Simpangan bakunya tidak diketahui, perhatikan. Ada populasi normal, rata-ratanya diketahui yaitu mu 85, simpangan bakunya tidak diketahui. Sebanyak 12 murid SMA yang mengikuti kursus bahasa Inggris tersebut dipilih secara acak, berarti ini N-nya. Sampel yang diambil ukurannya kecil. Diperoleh simpangan baku 9,644, ini adalah S. Karena ini dihitung dari sampel 12 tadi. Hitung peluang bahwa dari 12 murid yang dipilih secara acak tadi, diperoleh nilai rata-rata lebih dari 80. Berarti yang dihitung peluang X bar lebih dari 80. Ya kan? Ini arahnya sudah jelas mengarah ke distribusi T. Lihat catatan ketiga tadi. Distribusi T ya. Berarti nanti X barnya ini saya kurangi rata-ratanya, yaitu mu X bar. Kebetulan mu X barnya kan sama dengan mu. Dibagi S per akar N. Ingat ini distribusi T ya. Berarti ruas kanan juga dikurangi dengan mu dibagi S per akar N. Ini nanti berubah nama jadi T, ya kan? Lebih dari sekian. Ya, 80 dikurangi mu-nya 85 tadi. Ini dibagi S simpangan baku sampel 9,644 dibagi akar N-nya 12. Ketemu nilainya min 1,796. Nah, perhatikan. Ingat kalau kita membaca tabel T, ya, tabel T, selalu tandanya dibuat lebih dari. Kenapa? Karena distribusi T itu yang diarsir lebih dari. Coba kita lihat. Nah, ya kan distribusinya kan lebih dari. Yang kurang dari itu cuma normal baku. Mulai T, G square, F itu semuanya lebih dari kumulatifnya. Jadi arahkan ke lebih dari. Sekarang kita lihat. Ini sudah betul lebih dari, tapi ada tapinya. Nilainya masih negatif. Nah, harusnya kan positif yang ada di gambar tadi.
Positif kan? Sebelah kanan 0. Nah, caranya di mana? Caranya ini saya komplement dulu. Kan jadi begini. Ya, masih ingat peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang komplement A. Jadi kalau T lebih dari sekian, komplemennya jadi T kurang dari atau sama dengan sekian. Kan? Nah ini baru. Ini kalau digambar, T kurang dari atau sama dengan min 1,796, kita ibaratkan gambarnya ini saya pakai gambar ini aja. Nah ini ya, berarti di sini ada nilai min 1, berapa tadi? 796. Nah di sini ada nilai min 1,796. Berarti luasnya kan ini. Nah, ya kan? Luasnya yang ini. Ini ada min 1,796. Supaya menjadi ini, caranya dicerminkan terhadap T sama dengan 0. Berarti min 1,796 berubah jadi 1,796. Nah, untuk menghitung luas ini, identik dengan menghitung luas yang diarsir ini. Dengan T alpanya adalah 1,796. Itulah cara yang dilakukan di sini. Nah, hasilnya min berubah jadi plus. Sama peluang ini dengan ini. Cuma peluang ini di sisi kiri, peluang ini di sisi kanan, luasnya sama. Nah, enggak merubah nilai ini. Kalau sudah begini, ini baru baca tabel T. Dari mana nilai 0,05? Pertama, kita lihat derajat bebasnya. Jangan lupa derajat bebasnya N-1. Kalau 12 dikurangi 1 jadi berapa? 11. Kita lihat tabel T, derajat bebas 11, tarik ke kanan, temukan angka 1,796. Kalau sudah tarik ke atas, itulah peluangnya. Ingat ya, 1,796 dengan derajat bebas 11. Kita lihat. Nah ini ya, derajat bebas 11, cari 1,796 ini. Nah ini kan, 1,796. Nah, tarik ke atas. Oh, berarti peluangnya 0,05 gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, loh Pak, kok nilainya kebetulan persis? Umpama enggak persis gimana Pak? Enggak usah, enggak masalah. Gunakan komputer ya. Loh, kalau begitu kan seandainya ditampilkan di sini kan lebih enak. Iya, cuma isinya kan tabel tok nanti. Nah, itu yang jadi masalah. Tabel ini hanya sebatas bagaimana cara baca. Ya, jadi kalau hasilnya diarahkan ke tabel ya tinggal baca tabel. Kalau nggak ada di tabel gunakan komputer, nggak masalah. Nanti minta nilainya ini berapapun akan keluar peluangnya. Jadi di sini memang dibatasi hanya untuk alfa yang umum dipakai. 10%, 5%, 2,5%, 1% dan seterusnya 0,5%. Memang diarahkan ke sini ya. Itu jawabnya ya. Oke, sudah paham ya? Berarti jawabnya 1 min 0,05 ketemu 0,95. Nah, itu cara menghitung peluang. Ya. Sekarang, kalau tadi ceritanya itu masih satu populasi. Gitu. Yang dihitung adalah distribusi sampling rata-ratanya. Kalau dua populasi, namanya distribusi sampling selisih dua rata-rata. Berarti nanti mu-nya jadi mu X bar 1 min X bar 2 gitu ya. Rata-ratanya. Rata-ratanya nanti jadi mu X bar 1 min X bar 2. Kalau variansinya sigma kuadrat berindeks X bar 1 min X bar 2. Seperti ini. Kalau ini simpangan bakunya dari distribusi sampling selisih dua rata-rata. Kalau ini rata-rata dari distribusi sampling selisih dua rata-rata. Ya. Ini bisa dibuktikan bahwa rata-rata dari selisih distribusi sampling rata-rata itu sama dengan mu1 min mu2. Ya. Ini kan asalnya dari ekspektasi X bar 1 min X bar 2. Ya. Nanti ketemu mu1 min mu2. Gitu ya. Kalau variansinya berarti ini dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan akarnya hilang. Ketika di akar maka jadi simpangan baku distribusi sampling selisih dua rata-rata. Ya. Jadi ingat kuncinya itu selalu gini. Yang dibahas sekarang di sini adalah X bar 1 min X bar 2.
Berarti kita butuh mu-nya X bar 1 min X bar 2 dan simpangan bakunya X bar 1 min X bar 2. Kenapa kita butuh dua komponen ini? Karena mau diarahkan ke normal baku. Dasarnya adalah teorema limit pusat. Nah, lihat variabel acaknya ini kan dikurangi mu-nya ini dibagi simpangan bakunya ini, ya kan? Ini pasti larinya ke normal baku. Kalau sudah ke normal baku, maka kita bisa menghitung peluang dengan bantuan tabel normal baku. Ya, begitu ya. Contoh, pengamatan dilakukan terhadap daya tahan lampu Philips yang diproduksi oleh dua pabrik, namanya A dan B. Ya, mungkin ini cabangnya, ini Surabaya, mungkin ini yang Tangerang misalkan aja gitu. Kan saling bebas itu. Diasumsikan daya tahan lampu dari kedua pabrik tersebut berdistribusi normal. Berarti populasinya sudah jelas normal. Ya. Rata-rata dan simpangan baku daya tahan lampu produksi pabrik A masing-masing 1.400 jam dan 75 jam. Jadi ini pabrik A dari populasi 1 ya. Berarti ini apa? Mu 1, yang ini sigma 1. Simpangan baku itu berarti sigma 1. Karena ini bicara populasi. Sedangkan rata-rata dan simpangan baku daya tahan lampu produksi pabrik B, berarti populasi 2, masing-masing 1.200 dan 60 jam. Berarti yang ini mu 2, yang ini sigma 2. Nah, sudah ketemu kan parameter populasinya. Dari pabrik A dan B dipilih sampel acak masing-masing berukuran 100, berarti ini N1, dan 90, berarti ini N2. Nah, lihat, sampelnya aja sudah sampel besar, pasti mengarahnya ke normal baku. Ya. Mengarahnya pasti ke normal baku. Ya. Pertanyaannya, probabilitas bahwa rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A, berarti apa? X bar 1 mencapai sekurang-kurangnya 220 jam. Berarti apa? Minimal 220 jam kan? Lebih lama dibanding rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik B. Ini yang X bar 2. Nah ini kalau saya tulis dalam bentuk simbol sama aja peluang X bar 1 min X bar 2 lebih dari sama dengan 220. Nah, karena sekurang-kurangnya itu kan berarti minimal 220. Nah, ini kalau kita jawab, pertama hitung dulu mu dari X bar 1 min X bar 2. Secara teori ini bisa dibuktikan sama dengan mu 1 min mu 2. Tadi mu 1-nya sudah tahu 1.400, mu 2-nya 1.200. Maka selisihnya 200. Sigma X bar 1 min X bar 2 rumusnya ini tadi. Nah, variansi dari populasi 1 tadi saya ketahui simpangan bakunya 75 dikuadratkan. N1-nya 100. Sigma 2 tadi 60 dikuadratkan per N2-nya 90. Nah, hasilnya ini. Saya sarankan kalau menghitung ini jangan terlalu irit. Seperti ini dibulatkan 10 jangan. Kalau misalkan sampai 5 desimal itu malah saya sarankan. Misalkan 9,8142337 misalkan aja gitu. Cantumkan sampai 5 desimal, itu lebih baik. Kenapa? Ini nanti pengaruhnya ke angka akhir ini. Kalau Anda irit langsung bulatkan jadi 10, nanti ini bisa berbeda. Meskipun nggak besar bedanya ya. Jadi ini jangan terlalu dibulatkan dulu. Lebih baik biarkan sampai 5 desimal. Pembulatan itu hanya terjadi di sini, harus 2 desimal. Kenapa? Karena tabel normal baku itu selalu pakai 2 desimal. Nah itu alasannya. Kalau di sini jangan dibulatkan. Ya, boleh dibulatkan tapi sampai 5 desimal ya, itu supaya lebih baik hasilnya. Jadi kan yang ditanyakan ini. Ya, ini rata-rata daya tahan hidup lampu buatan pabrik B, ini yang pabrik A, ini yang pabrik B. Kan lebih lama sekurang-kurangnya 220 jam dibanding produksinya pabrik B. Nah, sama ini dikurangi rata-ratanya dari ini, dibagi simpangan bakunya dari ini. Ya kan?
Nanti ini berubah jadi Z. Nah, secara sama berarti yang ruas kanan 220 dikurangi mu-nya yaitu 200 dibagi simpangan bakunya 9,81. Nilainya saya bulatkan 2 desimal 2,04. Sampai sini sudah kembali ke dasar lagi. Ini harus dikomplement menjadi kurang dari ya. Karena tabel normal baku itu adalah kurang dari. Kumulatifnya kurang dari. Ini baca tabel normal baku ketemu 0,9793. Sehingga hasil akhir 1 dikurangi 0,9793 adalah 0,0207. Ya, ini jawabnya. Untuk pertanyaan yang B, probabilitas bahwa rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A, berarti X/1, lebih dari 175 jam tetapi kurang dari 210 jam. Berarti di antara kan, dibanding rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik B. Dibanding berarti di sini dikurangi. Bahwa X/1 min X/2 lebih dari sekian dan kurang dari sekian. Kalau disimbolkan seperti ini. Pakai sama dengan maupun tidak saya masalahkan karena kontinu. Ya kan? Nah, sampai sini caranya sama, dikurangi mu X/1 min X/2 lalu dibagi sigma X/1 min X/2. Ya, sehingga nanti yang ini berubah jadi ini kan, kurangi mu-nya tadi 200, sigmanya 9,81, ini juga sama. Ini berubah jadi Z. Jadi sama aja menghitung peluang Z antara min 2,55 nilai dari ini, dan ini 1,02 nilai dari itu. Sampai sini saya tidak uraikan seperti ini lagi. Saya anggap sudah tahu ini. Ini nanti diubah menjadi apa? Peluang Z kurang dari 1,02 nilainya ini. Dikurangi peluang Z kurang dari min 2,55 nilainya itu. Selisihnya ketemu ini. Ya. Itulah jawabnya. Ya. Sekarang perhatikan soal 1 ini. Lamanya seorang petugas bank atau teller, ya, seorang teller ya, bukan teller ya. Lamanya seorang petugas bank atau teller dalam melayani seorang nasabah merupakan variabel acak dengan rataan 3 menit berarti mu dan simpangan baku 1,2 menit berarti sigma. Jika sampel acak sebanyak 60 nasabah, berarti ini N-nya, N kecil ya, diamati, hitung peluang bahwa rataan waktunya pada meja pelayanan paling lama 2,8 menit. Rataan itu berarti X-bar atau rata-rata. Ya, berarti yang ditanyakan peluang X-bar lebih paling lama 2,8 menit. Berarti apa? Peluang X-bar lebih kecil atau sama dengan 2,8 menit. Jadi ini batas atasnya kalau gitu. Paling lama kan. Itu yang ditanyakan. Ya, sekarang kita lihat jawaban yang A dulu. Ya, tadi sudah kita list, mu-nya 3, sigmanya 1,2. Sampelnya besar. Ini jelas mengarah ke distribusi normal baku. Ya. Teorema limit pusat tadi. Ya, jadi definisikan dulu X, lamanya seorang teller dalam melayani seorang nasabah. X berdistribusi, tidak tahu namanya, tapi ada mu dan sigma, ya kan? Ada mu, sigma. Sampel yang diambil ukurannya besar, yaitu 60. Maka mengarah ke normal baku. Ya, teorema limit pusat ini yang menjamin ini ya. Yang ditanyakan kan ini tadi. Paling lama 2,8 menit rata-rata pelayanan nasabah tadi. Ya. Ini X-bar berarti dikurangi mu-nya X-bar. Mu-nya X-bar kan sama dengan mu tadi. Ya, simpangan bakunya X-bar kan sigma per akar N. Berarti ruas kanan juga dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ini tidak lain namanya adalah set. Ya, mengarah ke distribusi normal baku kan. Lebih kecil atau sama dengan
2,8 min 3 dibagi sigmanya 1,2 per akar 60. Ini kalau dihitung, saya bulatkan 2 desimal. Ketemu min 1,29. Sampai sini tinggal buka tabel normal baku, hasilnya ini. Ya. Sekarang pertanyaan B. Hitung peluang bahwa rataan waktunya pada meja pelayanan lebih dari 3,4 menit. Berarti peluang X-bar lebih dari 3,4. Nah, sama kurangi dengan mu dibagi sigma per akar N. Lebih dari 3,4 dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ini namanya berubah jadi set, ya kan? Nah, mu-nya saya ganti 3, sigmanya 1,2. N-nya 60, ini kalau dihitung 2,58. Nah, karena kumulatifnya masih lebih dari, berarti harus diubah ke kurang dari. Pakai komplement ya. 1 min peluang, set lebih dari menjadi set kurang dari atau sama dengan. Ini buka tabel normal baku, nilainya ini adalah 0,9951. Ya, silakan dicek di tabel normal baku. 1 dikurangi ini hasilnya ketemu 0,0049. Coba kita cek ya, 2,58. Nah, berarti normal baku. Nah ini, 2,58 ini, 2,5. Tarik ke kanan sampai menunjuk 8. Ini, 0,9951 ini. Ya. Nah, ini kan kolomnya 0,08. Barisnya 2,5. Jadi 2,58 ya. 0,9951. Ya, berarti saya benar. Kurangi ini ya. Baiklah, untuk distribusi sampling saya akhiri sampai di sini. Saya lanjutkan nanti untuk distribusi sampling pertemuan minggu depan ya. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.